Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini masuk semua atau ada yang sakit? Alhamdulillah, hadir semua ya. Jangan lupa kita untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Minggu pertemuan kemarin kita telah membahas tentang bentuk aljabar dan unsur-unsur bentuk aljabar. Ada apa saja? Ya, ada variabel, ada koefisien, ada konstanta, ada suku, dan ada suku sejenis. Jangan dilupakan ya materi itu, karena materi itu akan berkaitan dengan materi hari ini. Materi hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung pada bentuk aljabar. Operasi hitungnya tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik dapat menentukan operasi penjumlahan bentuk aljabar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan operasi pengurangan bentuk aljabar. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Anak-anak, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa banyak sekali masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Misalkan dalam dunia perbankan, perdagangan di pasar, dan produksi suatu perusahaan. Berikut disajikan salah satu contoh tentang permasalahan di dalam dunia perdagangan. Perhatikan permasalahan berikut. Pak Hasan merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempo Timur. Pak Hasan mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Minggu dan pasar Rebo di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Minggu memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Rebo memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Hasan hanya terdapat 17 karung beras saja. Misalkan, X adalah massa tiap karung beras. Nyatakan dalam bentuk aljabar mengenai yang A, total beras yang dipesan kepada Pak Hasan, yang B, sisa beras yang ada di gudang Pak Hasan jika memenuhi pesanan pedagang pasar Minggu saja, yang C, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Hasan jika memenuhi pesanan pedagang pasar Rebo saja. Nah, anak-anak, dari permasalahan tersebut, apa yang diketahui? Iya, diketahui. Tadi telah diketahui bahwa pedagang pasar Minggu memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Rebo memesan 20 karung beras. Kemudian, Pak Hasan hanya menyediakan 17 karung beras. Dan tadi pemisalan X adalah massa tiap karung beras. Alternatif penyelesaian. Yang A, total beras yang dipesan kepada Pak Hasan adalah 15X ditambah 20X atau 35 kg beras. Nah, 15X ini dari pedagang pasar Minggu yang memesan 15 karung. Nah, yang 20X ini pedagang pasar Rebo yang memesan 20 karung beras. 35X ini penjumlahan dari 15X ditambah 20X. Yang B, jika Pak Hasan memenuhi pesanan pedagang pasar Minggu saja, maka sisa beras adalah 2 karung beras atau 2X kilogram beras. Yang C, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Hasan untuk pesanan pedagang pasar Rebo adalah 3 karung beras atau
negatif 3x kilogram beras. Nah, tanda negatif ini menyatakan kekurangan. Anak-anak, pada cerita permasalahan tersebut terdapat operasi antara dua bentuk aljabar, yaitu yang A, penjumlahan 15x ditambah 20x sama dengan 35x. Yang B, pengurangan 17x dikurangi 15x sama dengan 2x. Yang C, pengurangan 17x dikurangi 20x sama dengan min 3x. Nah, masih ingatkah kalian dengan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat? Sifat-sifat yang telah kalian pelajari ini dapat digunakan pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada operasi penjumlahan dapat digunakan sifat-sifat berikut. Yang satu, sifat komutatif. A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua, sifat asosiatif. A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B ditambah C. Yang ketiga, sifat distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan. AB ditambah AC sama dengan A dikali dalam kurung B plus C. Kemudian AB min AC sama dengan A dikali dalam kurung B min C. Nah, anak-anak, maksud AB ini artinya A dikali B. Baik anak-anak, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang pertama, hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Yang kedua, jumlahkan atau kurangkan koefisien dari variabel sejenis atau yang sama. Yang ketiga, hasil perkalian dua bilangan bulat, yaitu positif dikali positif sama dengan positif, positif dikali negatif sama dengan negatif, kemudian negatif dikali positif sama dengan negatif, dan negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, hasil perkalian dua bilangan bulat ini dapat disingkat dengan sapo bene. Artinya sama positif, beda negatif. Maksudnya sama positif itu jika perkalian dua bilangan bulat itu yang sama, maka hasilnya positif. Misalkan seperti positif dikali positif sama dengan positif, terus negatif kali negatif sama dengan positif. Maksudnya dari beda negatif itu jika yang berbeda tandanya. Misalkan negatif kali positif sama dengan negatif, dan positif dikali positif dikali negatif sama dengan negatif. Nah, baik anak-anak, sekarang kita latihan soal bersama-sama ya. Soal yang pertama, jumlahkan bentuk aljabar X ditambah 7Y min 4Z dan min 12X ditambah 3Y plus 10Z. Penyelesaian. Nah, berarti X ditambah 7Y min 4Z, karena sini diperintahkan jumlahkan, maka plus ya. Nah, dalam kurung negatif 12X ditambah 3Y plus 10Z. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menghilangkan nih tanda yang ada di dalam kurungnya. Berarti dengan cara perkalian dua bilangan bulat. Jadi sama dengan X ditambah 7Y min 4Z, positif dikali negatif hasilnya negatif. Berarti negatif 12X. Positif dikali positif hasilnya positif. Berarti positif
3Y. Positif dikali positif, hasilnya positif ya, berarti positif 10Z. Nah, langkah selanjutnya kita kelompokkan dengan suku yang sejenisnya. Berarti X dikurangi 12X plus 7Y ditambah 3Y min 4Z ditambah 10Z sama dengan negatif 11X ditambah 10Y plus 6Z. Sekarang soal yang kedua. Jumlahkan bentuk aljabar 6X kuadrat min 2X plus 8 dan 4X kuadrat min 11X plus 12. Penyelesaian berarti 6X kuadrat min 2X plus 8. Karena kita diperintahkan jumlahkan berarti positif ya. Dalam kurung 4X kuadrat min 11X plus 12. Nah, kita hilangkan yang tanda dalam kurungnya ya. Berarti sama dengan 6X kuadrat min 2X plus 8. Positif dikali positif hasilnya positif, berarti positif 4X kuadrat. Positif dikali negatif hasilnya negatif, berarti negatif 11X. Positif dikali positif hasilnya positif, berarti positif 12. Sekarang kita kelompokkan ya sesuai dengan suku sejenisnya. Nah, diperoleh 6X kuadrat plus 4X kuadrat min 2X min 11X plus 8 plus 12. Jadi diperoleh 10X kuadrat min 13X plus 20. Sekarang soal yang ketiga ya anak-anak. Kurangkan bentuk aljabar 6X kuadrat min 2X plus 8 dari 4X kuadrat min 11X plus 12. Penyelesaian. Nah, karena di sini perintahnya disuruh kurangkan dan ada kata dari, berarti kita tulis terlebih dahulu 4X kuadrat min 11X plus 12. Nah, karena perintahnya dikurangkan berarti dikurang ya. Dikurang dalam kurung 6X kuadrat min 2X plus 8. Nah, kita sekarang hilangkan yang ada tanda dalam kurungnya. Nah, sama dengan 4X kuadrat min 11X plus 12. Negatif kali positif hasilnya negatif, berarti negatif 6X kuadrat. Negatif kali negatif hasilnya positif, berarti positif 2X. Negatif kali positif hasilnya negatif, berarti negatif 8. Nah, kemudian kita kelompokkan sesuai dengan suku sejenisnya ya. Diperoleh 4X kuadrat min 6X kuadrat min 11X plus 2X plus 12 min 8. Nah, hasilnya adalah min 2X kuadrat min 9X plus 4. Nah, sekarang soal yang keempat. Kurangkan bentuk aljabar 3X kuadrat min 4X min 10Y min 5 dengan 5X kuadrat plus 8X min 5Y plus 2. Penyelesaian. Nah, karena ini katanya adalah dengan bukannya dari, maka kita tulis 3X kuadrat min 4X min 10Y min 5. Karena ini perintahnya dikurangkan, berarti dikurang dalam kurung 5X kuadrat plus 8X min 5Y plus 2. Nah, kita hilangkan ya tanda dalam kurungnya dengan cara berarti sama dengan 3X kuadrat min 4X min 10Y min 5Y. Negatif kali positif hasilnya negatif, berarti negatif 5X kuadrat.
Negatif kali positif hasilnya negatif, berarti negatif 8x. Negatif kali negatif hasilnya positif, berarti positif 5y. Negatif kali positif hasilnya negatif, berarti negatif 2. Sekarang kita kelompokkan ya dengan suku sejenisnya. 3x kuadrat min 5x kuadrat min 4x min 8x min 10y plus 5y min 5 min 2. Nah, hasilnya adalah min 2x kuadrat min 12x min 5y min